lama ya, 9 menit. Pokoknya just you know, okay? Maksimal setengah 10 pun rampung. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak perlu mengulangi lagi. Ini adalah pertemuan dalam rangka konsolidasi. Kita semuanya adalah keluarga besar PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan kita sudah berkolaborasi lama, bekerja sama. Kita semuanya ingin punya cita-cita, punya visi agar lingkungan kita, masyarakat kita itu maju. Sama dengan saya sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, juga motonya yang satu. Semoga keberadaan saya di Dewan membawa sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, khususnya di Bantul Barat. Nah, Bapak sekalian, jadi apa ya? PKS ini punya visi, ya, punya cita-cita untuk memperbaiki bangsa dan pemerintahan ini. Karena kita ingin bahwa kita tuh harusnya bisa lebih maju, lebih cepat. Tetapi apa daya, kita sekarang ini malah tidak berdaulat di bidang pangan. Kita sudah bukan menjadi rahasia lagi, kita itu malah mengimpor beras. Ya, sampai kapan tidak tahu. Yang untung siapa? Yang untung ya importer beras. Beras naik, yang untung bukan petani, tetapi adalah importer beras. Kita juga tidak berdaulat di bidang energi. Ya. Semua sumber daya alam kita, batu bara dan sebagainya itu tidak diolah, tapi lebih banyak menguntungkan asing. Di bidang politik, di bidang pangan, pernah saya sampaikan, kita itu negara maritim, tetapi kita malah mau impor garam mau diimpor ya. Katanya karena garamnya petani, garam krosok itu kalah dengan garam impor, lebih putih, lebih murah. Ya sampai kapan itu? Nah, Bapak-Ibu sekalian, keprihatinan seperti ini, kita semuanya dari PKS ya bersekuat tenaga untuk menjadi partai besar supaya bisa mempengaruhi kebijakan. Di politik itu begitu, Pak. Ya, kalau kita banyak menguasai DPR itu kita bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi kalau kita tidak besar, ya apa ya? Ya selalu buat yang besar-besar. Di politik itu begitu, Pak. Jadi kita kuat karena kita besar. Kita besar karena kita banyak. Nah, oleh karena itu, pemilu 2024 pada bulan Februari tanggal 14 ini menjadi taruhan kita. Kalau kasihan sudah lengkap saksi ini. Kurang berapa? 50. Nah, 50 ya. Ini tekad kita supaya teman-teman kita didorong untuk menjadi saksi. Saksi ini penting. Dari seluruh rangkaian pemilu itu puncaknya pada coblosan. Coblosan kalau PKS tidak ada saksinya, tidak menutup mungkin suara kita itu juga bisa dicurangi, diambil, ya, dikanibal. Kalau kita ada yang menjaga, orang tidak berani. Nah, itu perlunya saksi. Jadi Pak, sebagai anggota DPC, ketua DPC, ya bertanggung jawab untuk saksi-saksi di TPS itu kasihan itu full semuanya. Memang ketuanya yang ujung tombol. Ketua DPC itu kerjanya 24 jam ya. Kalau yang lain 24 jam. Jadi begitulah pemimpin itu begitu. Jadi Pak Dwi ini ya mewakafkan diri waktu keluarga tenaganya untuk ya dakwah. Karena apa? Ya
PKS itu partai yang berdasarkan Islam rahmatan lil alamin, ingin memberikan sebaik-baiknya bagi umat dan bangsa ini. Nah, Bapak sekalian, jadi ini dalam rangka konsolidasi untuk menyiapkan kita agar pemilu besok itu kita betul-betul naik kelas, ya. Naik kelas menjadi partai besar, gitu. Karena apa? Kalau besar itu ya disegani, ya, disegani. Suaranya dirubah, tapi yang kecil ya, suara apa ya? Dianggap. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, ya selama ini kita itu melewati ya naik gunung turunnya politik. Nah, tapi sekalian, ya kita ini suaranya adalah partai keluarga besar PKS. Tujuan pertama apa? Agar kita itu melek politik. Ya. Orang kalau tidak melek politik bisa dimakan politik. Misalnya begini ya, sadar atau tidak, kita ini saja ya orang itu diatur oleh politik. Kita milih bupati, bupati pasti akan menentukan kebijakan. Milih gubernur, kalau gubernur tidak dipilih ya, kita besok. Milih presiden, milih menteri, menentukan gaji, menentukan pertamax naik atau tidak itu oleh kebijakan politik. SPP-nya itu bagaimana? Itu oleh politik. Impor beras apa tidak? Itu politik. Jadi, sadar atau tidak, kita ini sebenarnya diatur oleh politik. Nah, karena itu, kita ini kan sudah menjadi keluarga besar PKR, tetap harus melek politik. Supaya apa? Supaya itu mengerti, ya, arahnya kemana, kita itu mengerti. Nah, itu sekalian, ini saya sampaikan, kita ini ketemu konsolidasi, agar kita semuanya menjaga suara kita dan kita semuanya itu ingin membesarkan PKS agar partai ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya itu, misi PKS itu adalah untuk memberikan teladan di dalam politik. Teladan. Jadi untuk memberikan contoh ya, supaya berpolitiknya itu ya perlu ada akhlak, ada etika, begitu. Jadi kita saling perlu mengingatkan, saling mendorong agar bangsa ini menjadi lebih baik, bisa maju, bisa ya kita ini agak ketinggalan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Unik begitu. Nah, jadi kita ingin agar jalan keluar ini lebih terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampun dalu, ya ini mohon maaf tadi saya terlambat. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk diminta rawuh untuk bisa hadir, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi bahwa kita semuanya ya dilibatkan sebagai relawan. Relawan apa? Relawan untuk di sini jelas suara sebagai butuh tadi ini ngali. Jadi ya kita dari keluarga kita, tetangga kanan kiri kita beri pengertian kita untuk supaya besok bisa bersama-sama untuk membesarkan PKS. Siap TPS yang belum ada saksi, lapor Pak Dwi untuk segera diisi saksi. Nah, jadi baru sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan bisa meneruskan cita-cita para pendiri bangsa ini untuk bahwa bangsa Indonesia ini tetap kokoh, bersatu dengan landasan kebaikan, penghormatan di alam. Saya kira demikian, Mas Sumianto. Saya terima kasih